Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai untuk perkuliahan kita pada sore hari ini ya. Sebenarnya materi ini enak untuk kita ketemu tatap muka ya, offline karena materinya sangat rumit ya. Menurut saya rumit, sehingga memang harus ketemu sih ya. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin kita tidak bisa tatap muka, kita ketemu online. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kuliah kita pada sore hari ini ya. Kuliah saya akan saya buat pelan-pelan ya, karena banyak ilustrasi, kemudian panjang, banyak ilustrasi dan panjang, sehingga memerlukan perhatian yang lebih gitu ya. Namun sebelumnya saya akan mengulang dulu ya apa yang telah kita pelajari pada perkuliahan sebelumnya ya. Jadi ini untuk pemisahan ini kita pada ekstraksi ya, pada materi ekstraksi. Nah, di ekstraksi itu ada waktu itu kita ekstraksinya begini ya. Jadi ini ada, saya gambarnya kotak saja ya. Harusnya ya gambarnya adalah gambar corong pisah ya. Tapi karena daripada nanti susah, kita kotak aja. Ekstraksi di sini ada di bawah ini adalah pelarut air atau pelarut anorganik, dan yang atas adalah pelarut organik ya, organik. Kemudian di sini kita punya parameter yang namanya KD ya, KD yaitu konstanta distribusi atau partisi, yang di sini konsentrasi analit di fasa organik per konsentrasi analit di fasa air. Ini adalah parameter kita yang pertama. Kemudian parameter kita yang kedua adalah perbandingan distribusi atau D. Ya. Ini adalah jumlah analit di fasa organik ya, dibagi dengan jumlah analit di fasa air. Ini dua parameter yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas materi yang baru. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang ekstraksi satu kali ya, satu kali. Ini. Kemudian kita juga sudah membahas ekstraksi yang berulang ya, ekstraksi berulang. Berulang itu lebih dari satu kali. Nah, begini. Ya, ini lebih dari satu kali ya. Lebih dari satu kali. Nah, di sini kita mendapatkan harga fraksi waktu tinggal waktu itu ya. Fraksi analit tertinggal. Fraksi analit tinggal di fasa air atau fasa anorganik ya. Yang waktu itu kita definisikan sebagai Q, di mana ini sama dengan
volume fasa air dibagi dengan perbandingan distribusi kali volume fasa organik ditambah volume fasa air. Ini yang kita dapatkan pada pembahasan sebelumnya. Nah, kalau di sini untuk memudahkan pembahasan, maka kita anggap ya dalam pembahasan selanjutnya, gitu ya, kita anggap volume fasa air sama dengan volume fasa organik. Jadi untuk memudahkan pembahasan kita, maka kita anggap volume fasa air nanti sama dengan volume fasa organik selama pembahasan-pembahasan berikutnya. Sehingga di sini kita akan mendapatkan D Q ya, karena kita ini dari Q, kita akan dapatkan Q sama dengan 1 per D ditambah tuh, gini nanti. Sama ya, di sini sama untuk selanjutnya. Nah, sekarang kalau kemarin kita sudah bahas ekstraksi yang 1 kali, ekstraksi yang berulang. Nah, sekarang kita akan bahas untuk ekstraksi yang berkelanjutan. Nah, ini yang ketiga yaitu ekstraksi yang berkelanjutan. Ekstraksi berkelanjutan. Ini istilah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris nanti kita sesuai dengan aslinya ya, counter current extraction. Nah, nanti kalau di buku-buku bahasa Inggris nanti namanya counter current extraction. Nah, ini adalah cara ekstraksi yang ketiga. Jadi yang 1 kali, kemudian yang berulang, nah ini yang berkelanjutan. Bedanya di mana? Nanti kita akan bahas pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Nah, ini yang digunakan sebagai dasar pemisahan ini ya. Ini adalah merupakan dasar untuk pemisahan kromatografi. Kromatografi. Itu yang menjadi poin kita. Nah, sekarang sebelumnya saya akan ulangi dulu apa yang telah kita dapatkan ketika kita ekstraksi ya. Jadi kalau kita ekstraksi mula-mula ini yang atas volume fasa organik, yang bawah volume fasa air ya. Fasa air, fasa organik, yang atas, yang bawah fasa anorganik atau fasa air. Kalau kita punya 100% ya, 100% analit ya. Kemudian ini akan diekstrak ya, di mana KD-nya sama dengan 1 ya, atau juga D sama dengan 1 kalau analitnya tidak mengalami reaksi ionisasi maupun tidak mengalami dimerisasi, maka KD nanti sama dengan D juga ya. D juga bisa sama dengan 1. Maka awalnya seperti ini, nanti pada saat kesetimbangan, ini awalnya atau mula-mula ya, mula-mula, kemudian pada saat kesetimbangan, yang terjadi, ini karena KD-nya 1, maka yang
masuk di fasa organik akan sama dengan yang masuk di fasa air. Berarti di sini adalah 50, di sini juga 50, karena sama di kesetimbangan. Mohon maaf, di sini hujan lebat ya, hampir tidak terdengar suaranya. Mudah-mudahan tidak masuk di mic ya. Nih. Nah, kemudian pada ekstraksi yang berkelanjutan ini, volume fasa organiknya ya ini kita pindah. Ya, nanti ini volume fasa organik dipindahkan. Atau ditransfer. Ditransfer juga bisa. Transfer. Dipindahkan kemana? Nah, dipindahkannya adalah seperti ini. Nah, ini hasil pindahannya ya. Ini yang fasa airnya ada 50, kemudian yang fasa organik dipindah ke kanan. Saya pakai tinta warna merah supaya beda. Ini volume fasa organik digeser ke kanan, ini ada 50 ya, ini 50 digeser ke sana. Sementara yang fasa air tetap di sini. Ini adalah tahap pertama. Nah, kemudian setelah fasa organiknya kita pindahkan ya ke tabung yang baru begitu ya. Ini di tabung yang lama, ini tabung yang baru. Tabung yang lama berisi air di mana analitnya tertinggal 50% atau 50 gram gitu ya. Ya, kita ambil 50% saja. Kemudian di tabung yang baru ini adalah fasa organik. Analitnya sebanyak 50. Nah, 50%. Tadi kan jumlahnya kan 100 ini ya. 100 karena kakinya 1, maka yang masuk di fasa organik dengan masuk di fasa air sama. Yang masuk di fasa organik 50, yang tertinggal di fasa air 50 juga. Jadi kalau KD itu atas per bawah, maka nilainya juga sama dengan 1. Nah, seperti ini. Ini dipindahkan untuk yang pertama kalinya. Ini pemindahan pertama ya. Ini namanya pemindahan ke 0. Nah, pemindahan pertama. Pemindahan 1. Selanjutnya, yang fasa air di sini, kita beri lagi pelarut organik dengan jumlah yang sama. Jadi, tabung yang ada di sini kita isi dengan pelarut organik dengan volume yang sama, seperti ini. Jadi, ini nanti akan ada analit yang di bawah, yang di air, nanti akan masuk ke atas, mengisi pelarut organik yang di atas. Demikian juga yang tabung yang baru, yang kedua ini, yang tadinya berisi fasa organik dan berisi analit 50%, saya beri fasa anorganik yang baru. Nah, ini fasa air yang baru. Yang ini masih kosong. Saat dipindah yang pertama. Nah, apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu, ini akan mengalami kesetimbangan. Sehingga ada kesetimbangan yang baru. Kesetimbangan baru. Kesetimbangan baru. Nah, seperti apa kesetimbangannya? Kita gambar lagi di sini ya. Ini saya gambar di sini. Ini yang fasa airnya, fasa anorganik. Kemudian ini yang fasa organiknya di atas. Untuk tabung yang ini, saya gambar di sini.
Kemudian untuk tabung yang kedua, yang ini adalah fasa airnya, yang atas fasa organiknya. Ini. Nah, karena KD-nya 1, analitnya ada 50, maka akan terbagi rata. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Jadi kalau 50, maka nanti yang tertinggal di sini adalah 25. Yang naik ke atas, ke fasa organik juga sama, yaitu 25. Jadi atas per bawah nilainya sama dengan 1. Ini untuk di tabung yang pertama. Nah, kemudian tabung yang kedua, di sini 50 akan tertinggal di sini 25 di fasa organiknya, dan akan tinggal di fasa air sebanyak 25 juga. Nah, ini kesetimbangan yang baru. Ini kita sebut sebagai kesetimbangan yang setimbang yang pertama, nomor 1. Nah, jadi dari cerita ini, ya, saya ulangi, awalnya kita punya analit banyak 100 gram di fasa air di bawah ini. Kemudian kita isi fasa organik. Ya, ini fasa organiknya. Ini saya ulang dengan warna merah. Ini fasa organiknya. Nah, maka nanti akan terjadi kesetimbangan. Yang masuk di fasa organik 50, yang tertinggal di fasa air 50. Jadi nilainya KD-nya sama dengan 1. Ya, atas bagi bawah sama dengan 1. Ingat, tadi volume fasa air adalah sama dengan volume fasa organik, ya. Jadi untuk memudahkan perhitungan. Jadi ini volumenya sama, maka analitnya adalah 1:1. Kemudian ini yang volume fasa organiknya kita pindahkan ke yang baru. Nah, tadi di sini jadinya. Yang baru, yang lama tertinggal di sini. Saya gambar di bawah. Kemudian yang tabung yang pertama diisi dengan pelarut organik yang baru. Demikian juga tabung yang kedua, yang tadi berisi pelarut organik, diisi pelarut air yang baru. Sehingga yang tadinya ini kosong, sini kosong, maka terjadi kesetimbangan baru. Artinya 25 di fasa organik, 25 di fasa air pada tabung yang pertama, tabung yang kedua, 25 di fasa organik, 25 di fasa air, fasa anorganik. Jadi ini pemindahan 1 kali. Nah, terdapat kesetimbangan yang pertama. Nah, sehingga kalau ini kita transfer lagi, kita pindahkan lagi yang ini, kita pindah ke kanan, yang ini juga kita pindahkan ke kanan, nah, nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Saya pindahkan ini ya. Ini pemindahannya begini jadinya. Saya nanti muat ya. Yang fasa air ini 25 di sini. Fasa air ini 25 di sini. Kemudian fasa organiknya kita geser ke kanan, kita pindah ke kanan, jadi di sini. Nah, ini kita pindah kanan, saya tulis di sini, ini isinya 25. Yang ini juga kita geser kanan, sehingga pindahnya ke sini. Ini isinya juga 25. Jadi ini pemindahan yang kedua. Ini pemindahan kedua. Pemindahan kedua. Nah, setelah itu, yang tabung yang pertama, yang tadi berisi air saja, fasa air, kita tambah dengan
pelarut organik yang baru. Nah, ini pelarut organik yang baru. Yang tabung yang kedua ada isi air, ada isi fasa organik. Jadi ini tidak kita tambahkan. Tabung yang ketiga ini baru berisi fasa organik. Maka saya tambahkan fasa air di bawah sini. Nah, ini jadi ini fasa organik baru, ini fasa air baru ditambahkan. Maka nanti akan terjadi kesetimbangan baru. Nah, namanya kesetimbangan ya. Kesetimbangan baru. Ya, yang kedua. Kalau tadi kesetimbangan baru yang pertama, sekarang kesetimbangan baru yang kedua. Tuh, saya gambarkan di sini ya. Di sini, ini tabung yang pertama, ini tabung yang kedua, ini tabung yang ketiga. Ini isinya 25 kan? Nah, saya gambarkan dulu yang fasa organiknya ini ya. Fasa organik yang baru tadi, yang di sini fasa organik yang atas ini, yang ini fasa organik yang atas ini. Nah, tadi di tabung yang pertama isinya 25. Maka setelah terjadi kesetimbangan baru, kesetimbangan yang kedua, maka yang naik ke atas adalah separuhnya, yaitu 12. Apa ya? Ya, siram aku jadi mau golek iki siram tenan. Brin. Moodnya di mana? Mood semua. Udah ya? Udah, Pak. Oke. Ya. Ini 12,5. Sehingga yang tertinggal di bawah itu nanti juga 12,5. Nah, tabung yang pertama. Jadi KD-nya kan 1. Ini yang di atas sama dengan yang di bawah. Tabung yang kedua, karena yang di atas 25, 225, ini tetap 25. Yang atas tetap 25. Nah, tabung yang ketiga akan terbagi juga. Yang tadinya fasa airnya kosong akan terisi. Sehingga yang di atas tinggal 12,5. Yang di bawah ini adalah 12,5. Ini kesetimbangan yang kedua. Jadi alurnya seperti itu. Ini namanya counter current ya. Jadi kesetimbangan setiap terjadi kesetimbangan yang baru nanti digeser. Sehingga nanti akan ada kesetimbangan baru. Nah, sekarang ini akan kita lakukan pemindahan yang ketiga. Ini nanti sampai pemindahan yang ke berapa? 3 atau 4 nanti ya. Ini untuk apa supaya jelas. Kan kita lakukan pemindahan yang ketiga kalinya. Jadi nanti yang atas kita geser pindahkan ke kanan. Ini pindah ke kanan, ini pindah ke kanan. Sehingga saya gambarkan hasilnya di sini. Ya. Ini tabung yang pertama. Agak gede karena nanti angkanya agak besar ya. Ini tabung yang kedua. Ini tabung yang ketiga. Nah, ini yang atas saya geser kanan, jadinya di sini. Nah, begini. Yang ini 25 geser kanan, nanti nempatnya di sini, nempatinya ya. Ini isinya 25. Yang ini isinya 12,5. Kemudian yang di sebelah kiri, yang tabung pertama, kita geser lagi ke kanan. Kita pindahkan ke tabung yang kedua.
Isinya 12,5. 12,5. Nah, yang di sini tabung yang pertama di fasa air tertinggal 12,5. Ini tertinggal 12,5. Yang tabung yang kedua ini tertinggal 25. Tabung yang ketiga ini 12,5. Nah, ini setelah pemindahan yang ketiga. Kemudian, tabung yang pertama kita isi dengan pelarut organik yang baru. Ini kita isi dengan pelarut organik yang baru. Nah, ini masih kosong. Belum terjadi kesetimbangan. Tabung yang kedua, ini juga belum terjadi kesetimbangan. Tabung yang ketiga, belum terjadi kesetimbangan. Tabung yang keempat, ini kita isi dengan pelarut air yang baru. Nih, air yang baru. Nah, ini posisi setelah pemindahan yang ketiga dan diisi dengan pelarut organik baru di tabung yang pertama dan diisi dengan pelarut air baru di tabung yang keempat. Apa yang terjadi? Nanti akan terjadi kesetimbangan lagi. Kesetimbangan yang baru. Sebut saja kesetimbangan yang keempat. Nah, ini. Nah, kita gambar di sini ya. Untuk membuat kesetimbangannya kita gambar dulu. Sini fasa air di tabung yang pertama. Ini fasa air tabung yang kedua. Ini fasa air tabung yang ketiga. Ini fasa air tabung yang keempat. Nah, kemudian ini kita gambar fasa organik. Ini. Kita gambar fasa organiknya dulu. Kita gambar fasa organiknya dulu. Kita gambar fasa organiknya dulu. Nah, ini jadi ada tabung 1, 2, 3, 4. Nah, yang tadinya belum terjadi kesetimbangan, sekarang terjadi kesetimbangan. Tadi kan barusan pemindahan ya, pemindahan sehingga belum terjadi kesetimbangan. Nah, setelah beberapa saat terjadilah kesetimbangan yang baru, namanya kesetimbangan yang keempat. Sehingga tabung yang pertama yang tadi berisi 12,5 sekarang berisi separuhnya yaitu 12,5 bagi 2 yaitu 6 berapa? 6,25 ya, 6,25. Nah, yang bawah juga berisi 6,25. Nah, untuk yang kedua di sini, tabung yang kedua akan terbagi rata. Terbagi rata, jadi kalau di situ saya hitung pakai kalkulator saja ya. Di situ berarti 12,5 ditambah 25 itu sama dengan 37,5 nanti dibagi 2. Berarti yang di atas 18,75. Nah, ini 18,75. Yang di bawah juga sama yaitu 18,75. Nah, di sini juga sama. Kalau tadi yang ini di 25 di bawah, ini 25 di atas ya. Jadi angkanya sama, maka terdistribusi juga merata di sini. Nanti oh ini angkanya harusnya merah ya. Maaf, maaf. Ini 18,75. Kemudian yang atas ini adalah 18,75. Nah, sehingga sama. Nah, tabung yang keempat 12,5 nanti di sini akan
tinggal 6,25. Yang bawah juga akan tinggal 6,25. Nih, keseimbangan yang keempat. Sekarang kita satu kali lagi yaitu pemindahan yang setelah terjadi keseimbangan, nanti ada lagi akan pemindahan yang kelima. Oh, ini 3 ya, keseimbangan yang ketiga ini. Pemindahan ketiga, keseimbangan yang ketiga. Sekarang pemindahan keempat. Pemindahan keempat. Nah, kita gambar pemindahannya. Nah, ini. Saya hilangkan ya, biar gampang. Di sini, saya gambar dulu fasa airnya ya. Ini di tabung yang pertama. Saya buat lebar karena angkanya nanti besar ya. Bukan besar, banyak. Ini tabung yang kedua. Ini tabung yang ketiga. Ini tabung yang keempat. Ini tabung yang kelima. Pemindahannya nanti yang ini kita pindah ke kanan. Nah, ini ya. Isinya 6,25. 6,25. Yang ini kita pindah ke kanan, nanti pindahnya ke sini. 18,75. Yang ini 18,75 juga. 18,75. Yang ini kita pindahkan lagi jadi 6,25. Sementara yang bawah ini berisi 6,25. Yang tabung kedua 18,75. Tabung yang ketiga ini 18,75. Yang empat ini 6,25. Ini kita tambah fasa air yang baru. Yang tabung pertama kita tambah fasa organik baru. Nah, ini setelah pemindahan yang keempat. Nah, setelah itu sama dengan sebelumnya akan terjadi kesetimbangan. Namanya kesetimbangan. Kesetimbangan yang keempat. Nah, begini. Saya gambar dulu tabungnya. Nanti baru kita isi angkanya ya. Ini tabung yang pertama. Tabung yang kedua, tabung yang ketiga, tabung yang keempat, ini tabung yang kelima. Yang fasa organiknya kita gambar dulu. Ini fasa organik di tabung yang pertama, ini fasa organik di tabung yang kedua, ini fasa organik yang di tabung yang ketiga, ini fasa organik di tabung yang keempat, ini fasa organik di tabung yang kelima. Nah, di sini kemudian kita buat kesetimbangannya. Ya, ini 6,25 bagi 2 berarti di atas akan ada 3,125. Yang bawah akan ada 3,125. Nah, yang di sini kita ngitungnya, kita jadikan satu dulu. Kita enggak kalau untuk ngitung ini. Saya hitung ya. 6,25 ditambah ini ya,
18,75, 18,75 sama dengan 25. Nah, 25 nanti jadi 2, bagi 2. Berarti di sini isinya 12,5 ya. Yang di atas juga isinya 12,5. Nah, kemudian di sini 18,75 ini sama ya. Jadi ini ya atas tetap 18,75. Ini yang bawah juga 18,75. Kemudian yang angka di sini sama di sini ya. Ini karena 18 tambah 625, ini juga 625 tambah 18. Nanti isinya juga sama. Di sini 12,5. Nanti di atas 12,5. Yang di paling kanan 6,25 bagi 2. Jadi sini 3,125. Yang bawah juga 3,125. Ini kesetimbangan yang keempat dan seterusnya. Ya, nanti di sana dan seterusnya sampai 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita sudah punya kesetimbangan yang baru yang terakhir ya. Yang terakhir itu nanti kita hitung berapa jumlah analit yang tinggal di masing-masing tabung. Nah, di sini kita ini fraksi analit ini kan semuanya 100% semuanya. Jadi nanti yang tinggal di masing-masing tabung ini bagiannya. Atau kalau kita ya fraksi yang tinggal di tabung. Ini fraksi analit tinggal di tabung, tabung ekstraksi ya, bukan di tabung di bank. Tabung ekstraksi ini tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga, tabung 5, ada 5 tabung. Nah, ini berapa? Ini 3,125 tambah 3,125 sama dengan di sini fraksinya adalah 6,25. Tabung yang pertama. Tabung yang ketiga di sini 12,5 tambah 12,5 ini 25. Yang di sini 18,75 tambah 18,75 itu sama dengan 37,5. 37,5. Yang ini kanan ini sama ya, 25. Kemudian yang di kanan ini sama yaitu 6,25. Itu yang ada di masing-masing tabung. Nah, ini adalah teknik ekstraksi. Ya, teknik ekstraksi. Nah, untuk penomoran, ya, ini penomoran kita menggunakan sistem teknik. Nah, kalau teknik itu dimulai dari 0 ya. Misalnya mobil ada atau motor ya, motor itu kan giginya gigi 0, 1, 2, 3. Mobil juga gigi 0, 1, 2, 3. Jadi menghitungnya dari 0. Maka di sini kita bisa membuat nomor tabung ya. Di sini nomor tabung. Nomor tabungnya di ini nomor tabung ya, nomor tabung. Nomor tabung yang ke-0, nomor tabung yang satu, tabung yang kedua, tabung yang ketiga, tabung yang keempat. Nah, dari sini kita sudah punya
5 tabung. 5 tabung itu nomor 0, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, di sini saya akan ringkaskan sampai di sini kita sudah punya pemindahan, jumlah pemindahan. Pemindahannya ada 4 ya. 4 tadi, 1 pemindahan kedua, pemindahan ketiga, pemindahan yang keempat. Jumlah pemindahannya 4. Kemudian tabungnya ada kesetimbangannya juga, ada kesetimbangannya, kesetimbangan jumlahnya juga 4. Kemudian jumlah tabung yaitu 5. 5 itu nomor 0, 1, 2, 3, dan 4 nomornya. Nah, kemudian ini kita buat, ini adalah distribusi ya, distribusi dari analit. Nah, kalau ini kita buat kurva, ya, kurvanya, kurva distribusinya, jadi akan kita buat kurva. Kurva distribusi analit. Nah, ini adalah kurva distribusi analit. Kurva distribusi analit. Nah, kita mulai dari tabung yang ke 0, tabung yang ke 1, tabung yang kedua, tabung yang ketiga, tabung yang keempat. Nah, karena punya 5 tabung ya, tabung ke 0, tabung ke 1, tabung kedua, tabung ketiga, tabung keempat. Kemudian ini tertinggi 37. Nah, ini saya buat saja skalanya di sini. Ini yang 20, ininya 40. Nah, jadi kalau yang tertinggi nomor 2 ini 37,5, berarti itu di tabung yang kedua isinya 75 ya. Ini tik, 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 tik. Nah, di sini kira-kira. Tabung yang ke 1 isinya 25. 25 itu kira-kira di sini ya. Ini 30-nya kan ini. Tabung yang ke-0 isinya 6,25. 6,25 itu berarti ini 10, nah di sini kira-kira. Tabung yang ketiga ini isinya 25. Berarti di sini. Tabung yang keempat isinya 6,25, nah di sini. Kalau kita buat kurva, nanti kurvanya seperti ini. Nah, ini. Ini adalah kurva distribusi analit ya. Analit di sini kurva distribusinya tadi kan di sini D-nya sama dengan 1, KD-nya tadi. Jumlah transfernya, pemindahannya, ini jumlah pemindahan itu N sama dengan 4. N sama dengan jumlah pemindahan. D itu perbandingan distribusi. D sama dengan perbandingan distribusi. Kemudian ini ke sana nomor tabung ya, R. R itu nomor tabung. Nah, sini atau sini R sama dengan nomor tabung ya. No.
nomor tabung. Nah, jadi kita punya D-nya sama dengan 1, N-nya 4, N itu jumlah pemindahan, R-nya nomor tabungnya 0 sampai 4. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, R nomor tabung. Ini adalah distribusi analit setelah 4 kali pemindahan. Ini D-nya sama dengan 1. Nanti kalian bisa membuat atau tugas saja. Tugas ya, untuk kalian tugasnya. Tugas. Ini untuk mahasiswa membuat kurva distribusi analit jika analit setelah ini kan 4 pemindahan ya, nanti kalian jangan 4 ya, 6. Nah, setelah 6 pemindahan, gampang kok. Dengan KD, dengan D sama dengan 0,5, ini untuk NIM gasal. Sedangkan untuk D sama dengan 2,0 untuk NIM genap. Nah, ini tugas untuk mahasiswa. Ya. Jadi ada tugas membuat kurva distribusi analit setelah 6 kali pemindahan dengan D 0,5 untuk NIM gasal, D 2,0 untuk NIM genap. Nah, mengapa perlu tugas? Nah, nanti kita akan tunjukkan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya. Oh, dikumpul. Nanti dikumpul. Kan lama nggak ada tugas ya. Nah. Jadi, clue-nya ya. Nanti pemindahan 6 kali berarti nanti tabungnya ada berapa? Kalau pemindahan 4 kali tabungnya 5. Berarti kalau pemindahan 6 kali tabungnya 7 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 tabung. Ya, nomornya 0 sampai 6. Nah, nanti salah satu itu akan seperti ini grafiknya. Salah satu akan seperti ini grafiknya. Nah, ini yang mana yang 0,5, mana yang 2,0, nanti silakan jadi nanti yang NIM gasal sama NIM genap nanti saling lihat ya. Punya aku kok berduduk di depan, punya kamu berduduk di belakang nanti. Karena kalau KD-nya 1 tadi, KD-nya 1 yang sudah saya buat tadi, itu distribusinya adalah belenduk di tengah. Belenduk di tengah itu gimana ya? Nah, kalau KD-nya 1 itu belenduknya di tengah begini. Nah, ini yang tadi di awal saya sebut sebagai dasar-dasar pemisahan kromatografi. Jadi kromatografi itu kalau ada 2 senyawa A dan B, senyawa A KD-nya kecil, senyawa B KD-nya besar. Contohnya ini senyawa merah KD-nya ini. Senyawa hijau KD-nya ini, maka akan terpisah pada tabung. Yang A
banyak ditabung yang awal, yang B banyak ditabung akhir. Sehingga dua senyawa itu terpisah. Nah, sehingga nanti dari tugas ini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan pemisahan yang model counter current tadi, yang sebagai dasar-dasar kromatografi. Ya. Jadi nanti ini tugasnya minggu depan dikumpul dan dibahas, karena setelah ini nanti kita masih membahas lagi. Nanti kita akan bahas sampai dengan transfer tidak hanya 6, tapi bisa 10 kali transfer, bisa 15 kali transfer, bahkan bisa 100 kali transfer. Nah, seperti apa nanti? Ini adalah dasar-dasar kromatografi. Ya. Dasar-dasar kromatografi. Sehingga sebelum lanjut, kalian harus paham dulu. Ya, jadi itu untuk kuliah kesempatan kali ini. Untuk absennya double aja ya minggu depan. Tapi siapa yang hadir kali ini mungkin ketua kelas bisa ngecek ya, karena saya nggak bisa ngecek ya. Absennya tanda tangannya di double besok, tapi siapa yang hadir hari ini dicatat. Nanti semoga ini terekam ya, nanti saya upload di YouTube. Mungkin itu ya untuk kali ini, tidak sampai 2 jam penuh karena materinya berat ini. Setelah ada tugas ini, besok kita lanjutkan dengan ketemu tatap muka di kelas. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan, mau foto bersama nggak ini? Enggak. Oh ya sudah. Mungkin pakaiannya nganu ya, tidak siap kalau seperti tatap muka ya. Saya juga cuma pakai kaos soalnya. Oke, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Bapak. Ya, semangat ya adik-adik. Ya. Baik, Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak, makasih, Pak. Oke. Makasih. Yuk.